kita mengenal istilah syirkun. Bukan sirkus, syirkun. Syirkun pakai sin besar, syirkun. Ketika diucapkannya dengan wakaf menjadi syirik. Dalam bahasa Sunda, syirik digunakan keliru. Syirik itu ketika disambungkan ke iri dengki, gak senang melihat kemajuan orang, disebutlah syirik. Luruskan oleh Suryalaya, oleh Pangersa Abah, dengan hidmah kami-kami. Kalau kita tidak senang melihat kemajuan orang lain, itu bukan syirik. Bahasa Arabnya hasad. Apa katanya? Yang keras, Pak? Contoh, saya praktekkan. Saya punya tetangga beli mobil baru. Saya katakan, oh, apaan mobil baru seperti itu? Nggak perlu. Apa tuh? Anda hampir menyebut syirik, kan? Lidah Anda hampir menyebut syirik. Sebenarnya, ibu-ibu, maaf ya, saya mempraktekkan ibu-ibu. Biasanya di kalangan ibu lebih lancar itu. Gitu-gituan itu. Tetangga beli kalungnya gede. Buat apa? Kayak barongsai. Apa itu? Tuh, jangan hulang hela. Karena yang sudah lebih lancar apa nyebutnya? Perbaiki mulai malam ini. Salah kalau Anda ke Mesir, ke Sudan, ke Timur Tengah, pasti Anda ditertawakan orang. Indonesia ini kurang gaul kah? Tes. Terus terang aja. Terlalu senang gaul dengan yang lebih bodoh. Kalau orang yang lebih bodoh ngangguk aja kan. Bukan, itu bukan syirik. Tapi itu hasad. Nah. Dikembangkan lagi. Ketika dimasukkan kepada syaraka yasyriku, itu sulasi mujarrad. Kalau masuk pada sulasi majid, asroka yusyriku. Manusianya disebutnya musyrik. Bedakan antara syarik dan musyrik, beda. Kalau syarik bercampur, kalau musyrik mencampurkan. Indonesia terlalu gegabah menggunakan istilah musyrik pada orang lain. Saudara-saudara kita dari salah satu kelompok, tujuannya memang sterilisasi, membersihkan Islam dari syirik dan khurafat dan bid'ah. Tapi ketika kurang pengetahuan, akhirnya membid'ahkan orang yang tidak bid'ah. Mensyirikan orang yang tidak syirik. Nah, sekarang saya mau guyon dulu sedikit. Kalau mau edan-edanan, istilah Profesor Tafsir edan-edanan, dengan Pak Jejen menggunakan istilah musyrik, yuk. Ini ceritanya edan-edanan. Nggak pakai ilmu ini. Ini belum pakai ilmu. Kalau musyrik sekedar bahasa, syirkun campur, musyrikun yang mencampur-campurkan. Maka tukang bakso musyrik. Sebab dia mencampur adukan antara air bakso mie dengan sausin, dengan saus, dengan sambal. Musyrik. Tukang ngopi. Apa? Apa dia? Tuh kan gak berani kamu. Boleh menurut bahasa. Musyrik, tukang kredok. Sambal goreng. Petis. Ayo, edan-edanan yuk. Alah, kamu tahu segitu aja. Yang dimaksud syirik dalam agama, yaitu menduakan Tuhan. Di dalam kitab-kitab tauhid, terutama kitab tasawuf, termasuk Miftahus Sudur, disebutkan bahwa ada dua macam syirik dalam agama, bukan dalam bahasa. Ada syirik jali, nyata-nyata mempertuhan selain Allah. Itu syirik jali, menyembah berhala, menyembah dewa-dewa, menyembah manusia, mempertuhan pohon, batu, dan lain-lain, keris, tombak, segala macam. Kalau dipertuhan, itu adalah syirik. Kalau dipertuhan ya, kalau saya punya keris di rumah,
lalu saya simpan karena itu warisan dari leluhur saya. Pak jajan sirik dari mana mulainya loh? Itu di rumahnya ada keris, di rumah kamu juga ada pisau. Kalau gua musyrik, lo musyrik juga. Ya Pak jajan kan pisaunya, kerisnya besi, situ pisaunya plastik apa? Nggak laku Pak, ngomong begitu nggak laku Pak. Saya punya. Tapi nggak dipertuhan, wong itu benda-benda aja lah. Kalau ternyata dia punya khosiat, oleh Allah disimpani khosiat, bisa saja karena dia didoakan. Jangankan besi, tombak, keris, tongkat buat gembala kambing, bisa jadi mukjizat. Nabi Musa itu bukan begini Pak, datang ke goa lalu tapak. Dia tapa sekian puluh hari, datanglah suara gema angkasa. Wahai Musa, karena kamu telah mencapai tingkat tinggi, kuberikan tongkat mujizat, Pak, liur sih. Bukan begitu sayang.